Dituduh soal bisnis PCR, ini klarifikasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya udah ngerjain, udah nyumbang, dibully lagi. Kan dituduhnya mengambil keuntungan. Untung apa saya? Dan aku tuh keluar duit. Itu tadi misalnya yang tadi diributkan GS itu kan dibuat sama Arsat sama siapa teman-teman. Dibilang sama saya, Pak, saya PCR bayarnya kok 5 juta, 6 juta atau berapa gitu. 6 juta? Iya, itu 1 minggu baru keluar. Jadi orang nggak paham kita ini bagaimana harganya semurah mungkin. Tahu, saya kemarin di Amerika mau PCR karena mau pulang, itu mintanya $350. Yang diprotes kan kok harganya bisa turun, berarti kan dari dulu nih mengambil keuntungan besar PCR ini. Ya mereka bikin itu semua masalah tadi kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan murni. Nah, Pak Luhut tidak mengambil keuntungan sama sekali. Tidak ada, bisa diaudit kan mudah. Bisa diaudit? Iya dong, sangat dong. Bisa dong. Nah, kalau nanti ada orang bilang, oh kok gitu diaudit aja. Emang saya juga suka diaudit. Itu pengalaman saya, dan saya berani ngelakuin. Karena kenapa? Setiap keputusan yang saya buat, saya minta BPKP audit dulu. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, Menko Marves sama Menteri BUMN. PCR ini berubah-ubah. Harga PCR ini berubah-ubah. Kita nggak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa. Agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara, oleh pengimpornya, oleh pelaku bisnis itu berapa. Agar kemudian kita tenang gitu. Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis. Itu berapa? Ini masuk ke kas negara atau seperti apa? Bingungan masyarakat atas gonta-ganti aturan tes PCR, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Prima juga akan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta kepolisian untuk melaporkan kasus ini. Tidak pernah ada dividen untuk para pemegang saham gitu, dan ini semua dikembalikan untuk pemberian tes PCR ke masyarakat dan garda terdepan, termasuk mereka-mereka yang ada di Wisma Atlet Kemayoran waktu itu. Akhir-akhir ini muncul tudingan bahwa ada nama Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir yang memainkan bisnis PCR. Mendengar itu rupanya Menteri Luhut gerah. Tak bola salju yang terus menggelinding liar, kabar soal perusahaan penyedia PCR yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berujung jadi polemik nasional. Perusahaan yang dimaksud yakni PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI. Korporasi yang berkantor di Cilandak ini merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi COVID-19 di Indonesia. Sebagai perusahaan bermodal besar, PT GSI memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia secara tak langsung melalui 2 perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi COVID-19 merebak di tahun 2020. Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Perusahaan ini juga memiliki beberapa cabang di Jabodetabek. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan kembali hadir di podcast Close the Door. Ia menerangkan terkait tudingan mengambil keuntungan dari bisnis alat tes PCR dan antigen pada podcast milik Deddy Corbuzier. Koordinator penanganan COVID-19 untuk wilayah Pulau Jawa Bali itu menegaskan tidak benar mengambil untung di tengah musibah kemanusiaan. Untuk diketahui, tudingan bisnis PCR mengemuka setelah diketahui Luhut Binsar Panjaitan memiliki saham pada PT Genomic Solidaritas Indonesia. Dari jalan keluar gimana? Akhirnya saya tuh bilang, Pak, kita mau cari dulu di mana yang murah. Carilah macam-macam, ada yang ke Rose, ada yang ke mana-mana itu macam-macam. Harganya di sana mahal di Eropa. Akhirnya saya suruh cari teman-teman di Cina. Di Cina ketemulah. Badan usaha tersebut merupakan perusahaan penyedia alat tes PCR dan antigen untuk mendeteksi COVID-19 di Indonesia. Berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. GSI dilengkapi laboratorium modern berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. Luhut diketahui memiliki saham di PT GSI secara tak langsung melalui 2 perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba. Merespon tudingan bisnis mengambil keuntungan dari wabah yang melanda dunia saat ini,
ini, Luhut lantas memberikan asal-usul saham di PT GSI tersebut. Menurutnya saham itu berasal dari sumbangan miliaran rupiah yang diberikan perusahaan Luhut kepada PT GSI. Sumbangan itu diberikan oleh anak buah Luhut bernama Septian Haryoseto kepada salah satu pendiri PT GSI, juga Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid. Mereka bikin satu organisasi atau PT yang sustainability-nya itu bisa jalan dengan mereka sendiri. Jadi berarti perusahaan itu dia ada, jadi ada 51%. Saya baru tahu kemarin nih, 51% keuntungan mereka itu membeli barang lagi. Minta sama siapa itu? Minta sama CEO perusahaan saya. Saya kan tidak aktif lagi di situ. Saya itu nyumbang, mereka yang adain. Gak tahu berapa miliar saya kasih ke mereka. Saya hanya nyumbang, ujar Luhut kepada Deddy Corbuzier dalam video yang diunggah pada Rabu 10 November. Adapun kronologi menyumbang untuk pembelian PCR itu juga dibeberkan Luhut. Ia menguraikan awalnya PT GSI berbicara dengan Septian Haryoseto. Setelah itu, Seto yang menginformasikan Luhut langsung menyumbang. Oh, diputar. Putar, nanti berapa puluh persen ada strukturnya itu untuk kos operasional mereka. Jadi tidak ada dalam konteks dividen. Mereka nggak ngambil keuntungan? Nggak. Mereka tuh gede, Adaro kan gede, Indika kan gede, buat mereka peanut lah itu. Oke, Opung. Kenapa nggak yayasan aja, Opung? Nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Kalau yayasan nanti lu sumbang habis. Masa itu orang taruh duit terus? Ya dia biar bisa mandiri bahwa gedung ini, kerjaan sini dia bisa masuk mandiri, tapi bisa tetap melayani orang tanpa kita taruh duit lagi. Gitu. Namun Luhut sedikit mengeluh setelah menyumbang yang malah diterpa isu miring bahkan dibully. Saya udah ngerjain, udah nyumbang, dibully lagi. Jadi lengkaplah penderitaan itu, ujarnya lagi sembari terkekeh. Paham dengan orang-orang yang terbiasa menyebar gosip, beruntungnya istrinya kuat menghadapi isu-isu yang menyerang. Untung istri saya kuat sih, walaupun ngomel juga kadang-kadang, tutur Luhut. Benar atau tidak yang dikatakan, Luhut menyarankan agar orang-orang yang menuding dan masih belum puas untuk meminta audit pada lembaga berwenang. Selain soal tudingan, Luhut juga menjelaskan soal tata kerja PT GSI. Ia membenarkan juga PT GSI merupakan gabungan dari beberapa korporasi yang bergerak dalam bidang pengadaan tes PCR dan antigen. Namun pengelolaan dividen perusahaan itu murni untuk kemanusiaan. Ia membeberkan 51% keuntungan PT GSI digunakan untuk belanja barang PCR dan antigen, sedangkan sisanya diporsikan lagi untuk biaya operasional dan lain-lain. Pada intinya dividen itu tujuannya agar perusahaan tetap bisa berjalan. Kenapa bukan yayasan? Kalau yayasan sumbang habis, masukin duit terus. Kalau ini bisa dikelola keuangan sendiri, urai Luhut. Pada akhir perbincangan bersama Deddy Corbuzier, Luhut mengingatkan agar warga Indonesia tidak lengah dan menganggap pandemi COVID-19 sudah berakhir. Sedangkan di sisi lain, Bos Indika yang juga salah satu pemegang paham PT GSI, Arsyad Rashid, mengungkapkan ide mendirikan GSI memang bermula dari dirinya. Ia mengklaim sebagai pengusaha ia terdorong untuk membantu pemerintah. Kan yang dituduh adalah memperkaya diri di masa pandemi, begitu. Itu kan sadis juga itu. Iya kan? Iya. Padahal kalau dia tuh mungkin di usut-usut di belakang yang ngomong-ngomong itu juga maling juga kali.